sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, semua, Bu. Bagus sekali ya, alhamdulillah hadir semua. Baiklah, simpan semua benda-benda yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Bu. Freddy, apakah Freddy siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Baiklah Ananda sekalian, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari macam-macam gaya, di mana ada gaya gesek, di mana ada gaya normal pada sepatu kita saling bergesekan. Itu disebut gaya apa? Bu. Baiklah, Eja, gaya sentuh, Bu. Sekali ya, Eja. Ada juga gaya di mana ada tarik menarik listrik dan juga magnet. Itu disebut gaya apa? Gaya tak sentuh, Bu. Benar sekali ya, Freddy. Gaya tak sentuh apa yang Ananda ketahui selain yang tadi? Gaya gravitasi, Bu. Wah, benar sekali ya Ananda. Berarti Ananda masih ingat materi kita sebelumnya. Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Dan coba Ananda perhatikan di sekitaran Anda ada pohon-pohon di mana daun jatuh ke bawah. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa bulan tidak terjatuh sedangkan daun yang ada di atas pohon itu jatuh ke bumi? Padahal masanya lebih berat bulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, baiklah. Untuk itu kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Tolong diperhatikan materi Ibu. Baik, Bu. Karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu menjelaskan konsep gaya gravitasi Newton dan cakupan materinya adalah yaitu tentang gaya gravitasi Newton. Baiklah Anda semua, kamu perhatikan ke depan ya video yang ditayangkan ini. Baik, Bu. Jika setiap malam kita sudah terbiasa melihat satelit alami bumi di langit, sampai saat ini kita mungkin masih asing dengan teknologi yang disebut satelit buatan. Jika dilihat dengan teleskop super, ternyata ada puluhan satelit sedang melayang di atas kepala kita. Sebenarnya, bagaimana cara satelit bisa melayang dan tak jatuh dari langit? Untuk bisa mengorbit bumi, satelit memerlukan kecepatan yang cukup untuk mengatasi gaya sentripetal yang terjadi pada badan satelit. Kecepatan ini diperlukan satelit untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi agar satelit tidak bergerak jatuh ke permukaan bumi. Keberhasilan dari orbit satelit sangat dipengaruhi posisi orbit satelit dan kecepatan orbitnya. Posisi orbit satelit dibagi menjadi 3 berdasarkan jarak satelit dari permukaan bumi. Posisi orbit mempengaruhi kecepatan orbitnya. Semakin dekat jaraknya dengan bumi, semakin tinggi kecepatan orbit satelit. Bahkan untuk bisa tidak jatuh ke bumi, beberapa satelit mengorbit bumi hingga mencapai 80 kali lipat kecepatan mobil Ferrari. Kecepatan orbitnya pun harus pas, sebab kalau terlalu lambat, satelit akan tertarik gravitasi bumi, sementara kalau terlalu cepat, satelit akan keluar dari orbitnya. Dari video yang telah ditayangkan tadi, pertanyaan apa yang terbesit di benak Anda mengenai video yang ditayangkan tadi? Saya Bu, silakan Eja. Kenapa satelit-satelit dan benda-benda langit lainnya itu bisa melayang Bu di atas bumi? Wah, benar sekali aja, bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, satelit yang ada di atas bumi itu bisa melayang di atas bumi itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Di mana gaya gravitasi ini adalah gaya tarik-menarik antar benda yang disebabkan karena ada massa. Di mana gaya gravitasi ini pertama kali ditemukan oleh Newton, di mana Newton mengatakan bahwa gaya gravitasi ini sebanding dengan massanya, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Di mana secara umum, secara matematis gaya gravitasi ditulis yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana M adalah massa, G adalah tetapan gravitasi, dan R adalah jarak antar benda tersebut. Bagaimana jika dua buah benda yang bekerja pada dua buah gaya gravitasi? Nah, di sini pada massa
F12 yang dikerjakan oleh M2 dan juga gaya gravitasi F13 yang dikerjakan oleh benda M1 dan juga dikerjakan oleh benda M3, di mana F12 dan F13 itu adalah vektor. Sehingga resultan gaya gravitasi yang searah dan mendatar di mana F sama dengan F12 ditambah F13. Anda silakan kerjakan LKS yang telah Ibu berikan. Baiklah, sudah siap kerjain LKS-nya? Sudah, Bu. Kan hasil diskusi di LKS tadi, bagaimana hubungan gaya gravitasi terhadap massa dan juga jarak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Eja. Besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda Fg berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut atau dinamakan dengan R, Bu, dari pusat bumi dan berbanding lurus dengan massa benda, Bu. Wah, bagus sekali ya Eja. Beri aplaus dulu kepada Eja. Dimana benar ya, dimana gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Dimana apabila semakin besar massa, maka semakin besar pula gaya gravitasinya, dan juga apabila semakin besar kuadrat jaraknya, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Berdasarkan yang kita bahas tadi, mengapa satelit bulan itu tidak jatuh ke bumi dan bisa melayang di atas bumi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Aziz. Karena planet-planet lain itu terlalu jauh jaraknya sehingga tidak terjadi namanya tarik menarik oleh gravitasi bumi, Bu. Kecuali benda yang berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi itu dilepaskan, maka benda tersebut akan jatuh bebas menuju permukaan bumi, Bu. Wah, bagus sekali Aziz. Baiklah, setelah mempelajari materi kali ini, ada yang tahu tidak manfaat apa yang dapat kita pelajari? Mempelajari gaya. Saya, Bu. Silakan Freddy. Dengan kita mempelajari gaya gravitasi ini, maka kita mengetahui bahwa semua benda yang ada di permukaan bumi ini tidak melayang keluar angkasa karena adanya gaya gravitasi tadi. Kemudian dengan adanya gaya gravitasi ini juga, benda-benda yang ketika misalnya kita lemparkan ke atas akan jatuh lagi ke bawah karena pengaruh dari gaya gravitasi, Bu. Terima kasih Freddy, bagus sekali jawabannya. Beri aplaus dulu kepada Freddy. Baiklah Anda semua, apa kesimpulan dari materi kita kali ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Anda. Gravitasi merupakan kendala adanya interaksi yang berupa tarik-menarik antara benda-benda yang ada di alam karena masanya. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua pusat benda tersebut. Wah, bagus sekali ya. Berarti Anda sudah tahu apa itu gaya gravitasi dan bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Ibu sangat senang sekali karena Ananda itu sangat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu beri aplaus untuk kita semua. Untuk meningkatkan pemahaman Ananda, silahkan buka buku cetakan Anda pada bab gaya gravitasi di halaman 72 ya. Di sana terdapat latihan-latihan yang bisa Ananda kerjakan nanti. Oke, baiklah Ananda. Sekian dari pembelajaran kita kali ini. Ibu harap Ananda membaca materi untuk minggu depan mengenai. Baiklah Ananda semua, sekian pembelajaran kita kali ini. Silahkan Ananda baca materi-materi untuk minggu depan, yaitu mengenai medan gravitasi dan potensial gravitasi. Baik, Bu. Baik, Bu. Di sini pembelajaran kita kali ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.